Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsa Utami dengan NPM 23755032 kelas 5A. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi akuntansi belanja barang dan jasa. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Permendagri 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013. Yang pertama ada belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kedua ada belanja modal, dan ketiga ada belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah. Sebagai entitas akuntansi, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan entitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi seperti beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan, piutang, dan beban lain-lain. Kedua, ada beban transfer seperti beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, dan ada beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Ada beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari yang pertama ada defisit penjualan aset non-lancar, defisit kedua penyelesaian panjang kewajiban jangka, yang ketiga definisi dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat ada beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah yang pertama, tidak diramalkan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Dan ketiga, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran.
Beban diakui saat pertama, timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kedua, terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalu waktu. Keempat, koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional (LO) dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Untuk tabelnya yaitu ada tanggal, kode akun, nama akun, debit dan kredit. Untuk mencatat jurnalnya yaitu ada beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Kalau untuk sudah dibayarkan udah masuk ke kas daerahnya. Nah, untuk kedua ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Contoh jurnalnya yaitu ada beban misal ada beban belanja pada RK PPKD. Akuntansi persediaan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaannya, yang pertama ada persediaan ATK, yang kedua persediaan benda akun, yang ketiga persediaan obat-obatan, yang keempat persediaan bibit, yang kelima persediaan pupuk, yang keenam persediaan bahan pembersih, yang ketujuh persediaan bahan bangunan, yang kedelapan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan nilai sebesar nilai wajar. Yang kelima, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Contoh jurnalnya misalnya persediaan perlengkapan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi, dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyarjaya sebesar 600 juta rupiah. Mekanisme LS. Untuk pembukaan SKPD-nya, untuk jurnal laporan realisasi anggarannya, yaitu di debit belanja pegawai sebesar 600 juta rupiah, di kreditnya itu perubahan sal sebesar 600 juta rupiah. Untuk jurnal laporan operasionalnya, di debitnya yaitu beban pegawai sebesar
600 juta rupiah di kreditnya yaitu RKPPKD sebesar 600 juta rupiah di 600 juta rupiah. Untuk pembukuan PPKD untuk jurnal laporan realisasi anggarannya itu nggak ada, tapi untuk jurnal laporan operasionalnya yaitu di debit jurnalnya RK SKPD sebesar 600 juta rupiah dan di kredit jurnalnya kas di kas daerah sebesar 600 juta rupiah. Contoh transaksi SKPD: dibeli perlengkapan kantor 80 juta rupiah, mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Untuk jurnal laporan realisasi anggarannya yaitu belanja barang sebesar 80 juta rupiah di debit, terus pada perubahan sal sebesar 80 juta rupiah di kredit. Untuk jurnal laporan operasionalnya yaitu beban barang sebesar 80 juta rupiah di debit pada kas di bendahara penerimaan sebesar 80 juta rupiah di kredit. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Untuk jurnal laporan operasionalnya yaitu RKPPKD sebesar 80 juta rupiah di debit pada kas di kas daerah sebesar 80 juta rupiah di kredit. Untuk pembukuan PPKD, jurnal laporan operasionalnya yaitu RKSPKD sebesar 80 juta rupiah di debit pada kas di kas daerah sebesar 80 juta rupiah di kredit. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan tersisa sebanyak 15 juta rupiah, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya sebesar 10 juta rupiah. Terus untuk jurnal laporan operasionalnya yaitu persediaan sebesar 5 juta rupiah di debit, terus pada beban persediaan 5 juta rupiah di kredit.